Selamat siang teman-teman. Oke, hari ini kita lanjut untuk pertemuan pertama dengan saya untuk topik isu dan tren dan isu diet di saat ini. Dan di topik ini, di pertemuan kali ini, bedanya dengan materi ini di tahun lalu adalah trennya sudah banyak yang saya perbaiki. Jadi angka-angkanya sudah banyak sesuai dengan literatur-literatur yang baru, gitu ya. Dan di pertemuan ini saya akan membahas beberapa isu yang saya rangkum mulai dari obesity, kita masih banyak masalah obesity, kemudian ada stunting masih belum selesai walaupun mengarah ke angka yang semakin lama semakin membaik. Beberapa soal ilmiah juga saya akan diskusikan itu, dan untuk tren isu kasus yang lain akan didiskusikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu, oke? Dan untuk hari ini kita awali dengan ini. Nah, sempat mendengar omongannya Pak Menteri kemarin, baru pertama kali ini ya, ini belum ada 2-3 hari lalu kalau saya tidak salah. Ya, Pak Menteri BG, Menteri Kesehatan, beliau menyampaikan kalau ada laki-laki, bapakmu, yangmu, adikmu, temanmu membeli celana ukuran 32 atau 33 di atas itu, dia sudah obesitas. Kalau saya ukuran saya ini 32, 31, 31. Nah, di atas sudah dianggap obesity menurut Pak BG. Ya, obesity-nya apa? Berarti kalau ukuran celana, obesity abdominal atau obesitas sentral, ya. Apa namanya? Buncit. Nah, di sini beliau menyampaikan obesitas sudah obesitas. Nah, tapi pernyataan yang agak menggelitik adalah orang-orang yang ukuran celananya di atas 32 dan 33 menghadap Allah akan lebih cepat. Jadi pernyataan yang mungkin menurut saya menggelitiknya. Kalau bicara tentang cowok ya, dalam konteks ini adalah laki-laki celananya di atas 33, obesity, ya, obesity sentral. Tapi ada istilah, ada pernyataan menghadap Allah lebih cepat. Tapi ini bukan body shaming loh ya. Ini menurut saya sesuatu hal yang bukan untuk dianggap lelucon, tetapi beliau menyampaikan, walaupun latar belakangnya bukan kesehatan, tapi beliau menyampaikan orang-orang dengan obesitas sentral memiliki risiko untuk meninggal lebih tinggi, lebih cepat dibandingkan mereka-mereka yang tidak mengalami obesitas sentral. Nah, di sampingnya ini adalah hasil riset nasional yang terbaru. Di dalam slide saya akan ada banyak hasil riset yang baru. Event itu SKI 2023 atau riset namanya SSGI, Survei Status Gizi Indonesia 2024. SSGI 2024 masih fresh banget Mei ini, sehingga belum banyak orang menyampaikan, masih menggunakan SSGI 22 atau 21. Nah, ini saya ada publikasi SSGI 2024. Semoga teman-teman menjadi orang-orang pertama yang tahu fakta hasil riset tersebut dari Indonesia. Oke. Nah, ini disampaikan teman-teman sekalian di sini. Obesitas sentral, ya, sentral obesity. Bagaimana kita mengukur obesitas sentral? Berarti kalau laki-laki lingkar perutnya di atas atau di bawah? Di atas berapa? 90 cm. Kalau perempuan di atas 80. Nah, perempuan Indonesia dan laki-laki di Indonesia yang memiliki lingkar pinggang, waist circumference, di atas 80 untuk perempuan, di atas 90 untuk laki-laki. Makanya saya 54%, berarti kan 1 dari 2 wanita di Indonesia buncit. 1 dari 2, luar biasa. Ketemu asal melek aja 20 berapa? Kata kalian sebelumnya 28. 28 berarti
14 orang obesity sentral yang di sini masih di bawah 80 cm. Dan luar biasa gede banget itu. Ya kan? Besok mungkin duduknya kayak gitu. Yang di sini dulu yang lingkar pinggangnya di atas 80, yang ini yang di bawah 80. Jadi nanti akan kelihatan banget ini. Kelompok orang-orang yang lebih cepat menghadap Allah, yang agak sedikit lebih lama gitu perlu menunggu. Jalur fast track, jalur cepat, jalur prestasi. Nah ini guyonan. Ya, angkanya setinggi itu. Sedangkan untuk laki-laki angkanya berapa? 19,7%. Berarti obesitas sentral lebih banyak menyerang pada perempuan. Kaum perempuan kok bisa? Padahal bapak-bapak buncit lebih banyak nampaknya. Tapi ibu buncit hampir semuanya. Kok bisa? Nah, kok bisa? Jangankan ibu-ibu sebelum jadi ibu aja sudah buncit. Ya, nah, ini nanti mungkin kita akan diskusikan di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan ini saya akan membuka teman-teman sekalian terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Ya, uh, kaitannya sama bidang gizi. Tapi nanti bicara tentang stunting, malnutrition, bicara tentang obesity, obesitas sentral, abdominal obesity kita akan nanti di pertemuan tersendiri. Ini hanya kulitnya aja dulu biar teman-teman harapannya bisa tertarik. Ya, oke, ini soal obesity. Di masa pubertas kalian masih masa puber? Apa sudah melewati itu? Nah, oke. Di masa pubertas teman-teman sekalian, di sini terjadi sesuatu yang lajunya berbeda. Ada orang yang masih pengen belajar, Pak teman-teman masih pengen belajar, gue bantu di luar aja. Di masa pubertas ini ada dua laju yang berbeda. Yang pertama peningkatan massa otot atau peningkatan massa lemak. Mana yang lebih tinggi di masa pubertas? Ini yang terjadi permasalahan. Kalau laki-laki lebih banyak menyimpan di otot ketika mereka terlalu banyak energi. Tapi kalau perempuan, mereka akan menyimpan banyak di massa lemak. Kok bisa? Ada apa? Karena di sini nggak ada laki-lakinya kecuali saya nanti. Saya selalu jadi kaum minoritas strategis. Ya, dimanapun di dalam dan di luar negeri orang laki-laki yang mengambil gizi itu sedikit. Ya. Padahal kan peluang mendapatkan pasangan dari gizi kan jadi lebih banyak. Siapa yang memiliki gizi itu ya laki-laki. Nah, massa otot sama massa lemak. Kalau perempuan, ini ada kaitannya berarti kalau perempuan sama laki-laki bedanya ada di kebanyakan ada di sorry. Faktor yang membedakan laki-laki dan perempuan maka salah satunya adalah bicara tentang hormon. Maka bicara tentang pubertas. Kalau di laki-laki testosteron lebih tinggi, dia akan menyimpan kelebihan energi dalam bentuk massa otot. Disimpannya dalam bentuk otot. Tapi kalau perempuan estrogennya lebih tinggi, maka disimpannya dalam bentuk lemak. Kenapa? Dan tujuannya sebenarnya perempuan menyimpan lemak lebih mudah, lebih banyak dibandingkan laki-laki karena memang perempuan lebih butuh lemak, lebih tinggi kebutuhannya. Untuk apa? Ya untuk persiapan menyusui, untuk persiapan melahirkan, punya anak. Besok kalau hamil, perempuan akan membutuhkan cadangan lemak tadi untuk dia bisa tetap ada metabolisme gizi. Karena apa yang dimakan ibu hamil lebih banyak akan diterima oleh anak. Sedangkan ibu hamil tersebut dia dapat dari pemecahan lemak. Jadi sebelum hamil, nyimpan lemak memang. Seperempuan di masa puber, mereka akan menyimpan lemak lebih banyak. Mulai dari di bawah leher, di pipi, makan dikit jadi pipi. Tidak usah dikempot-kempotin. Di dada, di abdominalnya, di pantat, di paha,
di belakang di belikat ini kan lebih mudah, lemaknya lebih banyak, ya. Enggak sampai sini Pak, enggak sampai. Iya karena sebelum banyak lemak, Pak enggak sampai. Lebih tinggi lemaknya dibandingkan laki-laki, ya. Masa otot sama masa lemaknya memang berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian pada masa puber ini dan masa dewasa awal ini juga pertumbuhan linear laki-laki, linear itu berarti ke atas. Kalau ke samping, tumbuh itu ke atas bukan ke samping gitu ya. Nah, pertumbuhan linear itu ternyata laki-laki lebih besar. Sehingga massa tulang, massa sel darah merah di laki-laki juga lebih besar. Oke. Nah, semuanya ini itu nanti berdampak. Asupan energi yang berlebih, orang yang aktivitasnya kurang, dan ternyata sosial ekonomi juga berhubungan. Orang-orang yang berangkat dari keluarga menengah ke bawah ternyata relatif lebih berisiko untuk mengalami obesiti dibandingkan ekonomi menengah ke atas. Nah, di bagian setelah ini, nah seperti ini. Oh, sorry, maaf kelebihan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada sosial ekonomi. Oh, ternyata kalau di jurnal di hasil riset SKI 2023, ini SKI apa SSCI? SKI 2023 ternyata menyampaikan bahwa orang dari kelompok ekonomi atas ya, ternyata lebih banyak mengalami obesitas sentral dibandingkan orang-orang yang dari ekonomi menengah ke bawah. Nah, berarti buncit tanda makmur. Betul, buncit tanda makmur. Wah, dulu kamu kurus kering perutnya sampai cekung, sekarang perutnya cembung. Dulu cekung gitu loh. Sekarang cembung karena sudah makmur gitu ya. Ada istilah seperti ini. Ini survei ya. Walaupun teman-teman sekalian, walaupun jadi ada data yang menurut saya menarik ya. Kalau di SKI ini berarti kan semakin mapan, semakin ekonominya baik, maka risiko untuk obesitinya makin, obesiti sentralnya makin makin tinggi karena persentase ekonomi ke bawah terbawah 27%. Ekonomi ke atas hampir 2 kali lipatnya, 50%, hampir 50%. So makin makmur makin risiko untuk obesiti sentral menurut SKI 2023. Tapi kalau saya melihat beberapa mahasiswa membuat literatur review atau proposal, mereka menuliskan bahwa ternyata kalau di dunia sekarang sedang terjadi shifting epidemiologi, perubahan epidemiologi untuk obesity. Ternyata di dunia orang yang obes justru banyak ditemui pada mereka yang ekonominya atau negara-negara dari ekonomi menengah. Justru di negara berkembanglah obesitas meningkat dibandingkan negara maju. Kali ini berarti kebalik toh. Di negara berkembang orang kaya malah makin gemuk. Tapi kalau di dunia semakin maju sebuah negara semakin sedikit obesitas. Artinya obesiti di Indonesia jadi masalah. Iya, karena harusnya maaf negara miskin dan berkembang ternyata obesitasnya makin tinggi. Tapi di negara berkembang itu yang tinggi obesitasnya datang dari ekonomi tinggi. Kan jadi lucu. Ya, iya jadi menarik ini. Jadi kalau teman-teman mau ngambil topik soal obesity, menurut saya bagus. Nah, nanti siang saya menguji tentang obesity. Kenapa saya anggap bagus? Karena hal ini belum tersampaikan. Gitu ya. Jadi bagus menurut saya. Jadi kalau punya waktu setengah 3 nanti di jam 2 dimajukan jam 2. Segera setelah ini saya langsung berangkat ke ruang lain. Kalau memang mau follow silakan. Topiknya obesity di karyawan. Ya. Kenapa di karyawan? Kalian boleh lihat nih. Karyawan salah satu BUMN. Kalian lihat di sini. Data untuk BUMN.
PNS TNI di bawah 40,9 dibandingkan yang bekerja, ternyata bekerja sebagai PNS, BUMN, BUMD, TNI, Polri lebih memudahkan seseorang menjadi obesitas. Kan berarti ada sesuatu yang menarik. Kenapa di sini ada pegawai swasta, saya termasuk pegawai swasta, ternyata risiko untuk obesnya lebih rendah dibandingkan pegawai negeri. Emang ada apa nih sama swasta? Nah, itu kan jadi menarik, toh? Apakah kalau pegawai swasta makannya cuma sedikit, telat lagi? Kalau pegawai negeri on time dapat banyak, dapat enak-enak, saya nggak tahu. Harus dikaji lebih banyak. Ya, maka menarik nih nanti topiknya juga nanti menarik. Dibandingkan mereka yang tidak bekerja, orang yang tidak bekerja, kok ternyata malah obes, sentral, kaitannya sama apa? Kalau orang dengan tidak bekerja maka dia hanya cuma duduk-duduk doang. Siapa yang tidak bekerja? Ya bisa jadi pensiunan, atau memang mungkin sudah lulus masih menunggu pekerjaan, atau memang baru dipecat, sehingga tidak bekerja. Ketika riset ini dilakukan, mereka-mereka yang tidak banyak bekerja ternyata lebih mudah gemuk dibandingkan mereka yang bekerja. Tapi kamu mau nggak bekerja sebagai PNS, BUMN, BUMD, atau tidak bekerja? Nah, risiko obesnya kan 11-12, 50% dan 40 sekian. Jadi kalau ingin tetap sehat, jadilah nelayan. Jadilah petani, buruh tani. Ternyata nilai obesitinya, prevalensinya lebih sedikit. Nelayan kalau obes, susah. Gitu. Nelayan berdiri, aktivitasnya tinggi gitu, yang obes sedikit. Dibandingkan yang nggak ngapa-ngapain, cuma duduk-duduk doang, ketak-ketik, bikin obes. Ya, ini menarik data-data kayak ini kalau teman-teman mau dikaji besok semester depan mau ngambil topik soal obes di masyarakat di Indonesia. Bisa ngambil data yang baru. Nih, ini tadi saya kembali ya, ternyata kalian lihat nih, di kelompok usia, kalian masih ke golongan 18 dan sudah usul. Kita masuk golongan sebelahnya. Ternyata anak SMA dibandingkan anak kuliah, obesitasnya meningkat tuh. Kok bisa? Mungkin anak SMA kalau habis istirahat, makannya cuma soto. Kalau mungkin nggak bayar, makan cuma soto. Kalau saya dulu ya, momen 15 menit istirahat, makan dikit, terus main basket, lempar, pemeringat masuk kelas. Iya kan? Kalau saya sih, tapi saya nggak tahu zaman kalian. Saya cuma punya waktu istirahat 15 menit tuh. Habis untuk ada bulan di lapangan ya main basket, lempar. Sampai komunikator, kantinnya sepi loh, sepi, ayo makan. Wes masuk. Setiap hari sepanjang tahun dari SD sampai SMA. Aktivitasnya begitu aja terus. Kalau saya, tapi ketika kuliah jam 8 belum sempat sarapan, ikut senam, sudah lagi. Belum sempat mandi. Dari rumah sebelum nggak mandi. Oh, sensitif ya. Ya, terus kemudian kuliah punya waktu cuma 20 menit ya, apa hampir 1 jam tuh. Hampir 1 jam makannya olive, nasi sama double dada atau double sayap. Terus kemudian kuliah lagi sampai sore, nanti pulang kuliah, aduh mager nih, yuk kita pesen di sana. Ternyata teman-teman kalian lihat deh, obesitinya dari 3% jadi 23%, naik berkali-kali lipat. Hanya karena sudah lulus sekolah, kan perilaku di sekolah dulu nggak dilakuin lagi ketika di kuliah. Ada nggak atau merasa nggak kalian secara physically dibanding kemarin sekolah ada perubahan mendasar enggak? Nih sekarang nih, kalian tahun ketiga tuh, nah, sudah 3 tahun kuliah, ada perbaikan postur tubuh?
Semakin linear ke atas, ya. Semakin ke samping, boleh angkat tangan. Mumpung kameranya ada banyak ke saya. Angkat tangan siapa yang apa namanya merasa zaman di SMA ternyata ketika buka foto dulu kenangan Facebook gitu, ternyata berbeda dengan yang sekarang. Boleh angkat tangan, Mbak. Saya nggak akan sebut nama jadi biar kalian nggak malu juga. Saya cuma mau melihat ada perbedaan yang mengarah ke bertambah ya, bertambah ke samping kanan, samping kiri, depan belakang dibandingkan sekolah. Cuma 2 orang, 3, 4 aja, 5. Wis. Wow, berarti yang lain gitu-gitu aja. Sini. Anak cilik terus itu. Nah, anyway di mata kuliah ini saya akan nanti menyampaikan bukan dietetik ya, tapi soal diet untuk manajemen berat badan. So tahun-tahun sebelumnya saya kan nanya, kok kamu mau ikut mata kuliah saya, kenapa? Kayaknya mata kuliah saya itu dulu nggak begitu banyak dipilih. Kok kamu mau ikut? Iya Pak, karena saya dengar dari kakak angkatan, Bapak bicara tentang diet untuk turun berat badan. Oh, iya. Terus kamu tertarik ikut kuliah saya? Iya Pak. Oh, kamu mau nurunin berat badan? Sama. Oke. Ternyata Gusti Allah tidak merestui. Setelah kuliahnya selesai, ya gitu-gitu aja. So, saya hanya akan memberikan materi, mengajar. Harapannya kalau teman-teman tergerak hatinya, Tuhan memberkati, materinya dipakai untuk penurunan berat badan. Sehingga nanti kalau wisuda tidak bertambah lagi. Ya. Karena kakak kelas kalian makin bertambah. Ya. Nanti ada materi soal diet. Ya, bagaimana menurunkan berat badan. Silakan nanti bisa diikuti. Jika berkenan. Jika tidak berkenan, teman-teman yang kemarin milih mata kuliah mereka ya ikuti aja. Ya. Ini ternyata prevalensinya naik tinggi banget. Dan ini adalah hasil terbaru di 2023 ternyata Indonesia prevalensi untuk overweight-nya sekarang ada sekitar 14%. Terus 14,4%, terus kemudian obesity-nya. Obesity-nya. Jadi kalau obesitas sentralnya sekitar 50-an sama 19% laki-laki dan perempuan. Tapi kalau obesitas, di sini obesitasnya berdasarkan IMT. Kalau ini obesitas general obesity. Jadi indeks massa tubuh di atas 25 untuk yang obesitas overweight, kemudian obesity di atas 27. Jadi 2 hal yang berbeda, obesitas dan obesitas sentral. Oke. Apakah betul pernyataan di sini bahwa ternyata 10 alasan cowok bucin itu lebih punya lagi dan mungkin makin sayang? Apakah betul para wanita? Apakah betul para wanita? Ini di sini 10 alasan kenapa cowok buncit. Itu kan berarti cowok yang obesitas sentral. Itu ternyata lebih punya level kan berarti hal yang positif dong. Dan ternyata bikin tambah sayang. Raise your hand please. Siapa yang cowoknya buncit? Gak boleh cowok. Gak boleh ketawa, gak boleh ketawa. Atau ya udah kalau belum punya, belum punya cowok enggak. Tapi siapa yang pengen punya cowok buncit dan pernyataan ini di sini, hai cewek, ini adalah alasan kenapa kamu harus bersyukur kalau cowokmu itu, siapa yang pengen punya cowok buncit please? Daripada enggak. Oke. Banyak minta ya.
Nggak apa-apa. Kalau nggak berisi, tapi kalau buncit nggak mau. Nggak mau. Ah, mungkin kalau pelukan enak ya buncit sama buncit. Tapi siapa yang mau? Nggak apa-apa. Nggak ada. Jujur. Oke. Berarti pernyataan ini tidak tepat untuk mahasiswa gizi ya. Oke. Itu cowok. Kalau berdasarkan publikasi di Twitter tersebut, waktu itu disampaikan cowok buncit lebih menarik. Saya tidak tahu anomalinya di sini, atau mungkin kalian cuma gimmick aja, biar kelihatan baik karena di record, gitu ya. Tapi di belakang itu betul Pak. Ya, tapi kalian coba lihat deh. Soalnya kalau tahun-tahun sebelumnya bilang Pak, ya, lebih lebih lucu, lebih lucu. Ya. Tapi kalau cewek, kalian lihat, saya coba searching di Google. Ternyata ketika menggunakan apa namanya keyword buncit saat itu, ternyata isinya tips menghadapi bullying untuk perempuan yang gemuk, tips menghadapi untuk dibully karena gemuk bukan resisten dari ekspektasi, karena dibully itu tidak gemuk, derita cewek gemuk. Saya mau tanya kepada teman-teman perempuan yang merasa memang dirinya gemuk, apakah memang seperti itu? Menjadi gemuk banyak dibully? Pernah dibully karena gendut? Belum? Belum pernah dicubit-cubit sebenarnya. Ya kan tahu dibully karena diejek gendut dan yang lain ada pernah pernah ya ya mungkin semoga lingkungan kalian mungkin karena gendut-gendut semua ya ngapain membuli semua kamu juga sama kan gak kalau yang kita visinya bukan body shaming ya benar kata kata Pak Budi Sadikin ini bukan body shaming loh gitu ya konteksnya ke akademik. Nah, tapi teman-teman ternyata literatur ataupun ilmu populer gitu ya di Google, saya melihat bahwa orang-orang dengan gemuk, perempuan kalau gemuk itu isinya penderitaan, laki-laki kalau gemuk isinya kasih sayang. Ini ada sedikit informasi yang kok ada gap ya, laki-laki sama perempuan kok dampaknya berbeda di sosial. Nah, atau di sini ada foto ya di sini. Oh, itu orangnya itu. Nah, ini ada kartun ya. Di cermin yang sama seseorang perempuan merasa dirinya terlalu gemuk. Padahal tidak. Padahal tidak. Ada bias balik di sini. Dirimu merasa kayaknya aku sudah terlalu gemuk nih. Padahal udah kurus. Yang udah terlalu gemuk. Kayaknya aku harus mengurangi makan. Ini perempuan. Tapi kalau laki-laki, wah badanku udah bagus. Padahal kurus. Ya, ini apa kesenjangannya di sini. Jadi kalau mau diambil topik menarik, bagus nih. Persepsi perempuan berlatar belakang kesehatan dengan latar belakang pendidikan sosial terhadap obesiti. Kamu melihat dirimu obes nggak sih? Jangan-jangan orang sosial sebaliknya. Atau orang kesehatan sebaliknya. Gitu ya. Menarik nih. Jadi kalau teman-teman mau ngambil riset di semester depan. Pernah lihat tentang isi piringku yang untuk obesity? Jujur li, berarti selama ini tahunya yang normal. Itu Kemenkes sudah bikin sudah lama sebenarnya. Dulu saya pernah membimbing mahasiswa angkatan 2017, angkatan pertama ya. Dia membuat penelitian tentang model T, pengetahuan tentang model T pada orang obes. Dan ternyata memang betul. Waktu itu subjeknya mahasiswa di seluruh Indonesia, aplikasinya teman-teman bisa lihat. Ternyata banyak orang obes memang tidak mengetahui soal isi piringku yang model T ini. Padahal kan ini panduan untuk kita makan ya. Panduan untuk kita makan seberapa banyak. Yang beda apa dengan model biasa? Coba kalian boleh lihat ya.
Oh, di sini ada sendoknya Pak, ini nggak ada, berarti makan pakai tangan. Bukan, bukan itu. Apa bedanya model T dengan isi piring yang biasa? Coba angkat tangan, porsi apa yang berbeda? Apa Mbak? Porsi karbonya, porsi karbohidrat, sumber karbohidrat untuk isi piring untuk obesitas ternyata dia lebih sedikit. Kalau dia lebih sedikit maka ada yang lebih banyak. Apa yang lebih banyak? Ayo dilihat dulu dengan bagus. Porsi apa yang bertambah ketika porsi sumber karbohidratnya berkurang? Untuk orang obesity harus meningkatkan asupan asupan hmm, protein. Proteinnya datang dari kalau di situ lauk kan, lauk hewani atau lauk nabati. Kamu lihat nih di sini, ya. Oh, ini susah amat ya. Di sini disampaikan apa? Porsi karbohidrat sedikit, porsi lauknya kan sekian. Seperdelapan, ya kan? Dari lingkaran isi piring itu lauknya sekian. Tapi ketika dia jadi obesity, porsi lauknya mau itu dari kacang, hewani, tahu, tempe, etc. sumber protein lebih banyak. So itu bisa meliding kita. Kalau makan nasi, kalau kamu gemuk dan kamu pengen kurus, nasinya dikurangi, lauknya yang ditambah. Itu akan membuat kamu lebih kurus. Kok bisa kalau kayak gitu? Gitu. Berarti protein bisa membantu teman-teman dalam diet. Nah, ya. So kalau makan nasi, bisa banyak-banyak, besok bisa makan lagi. So kalau besok ada pesta, ulang tahun, kegiatan-kegiatan makan bareng, ambil nasinya, dikit aja. Di rumah ada. Di rumah nggak ada lauk, ambillah lauk. Ya, oke. Okay. Agak miris ketika tadi siang saya makan. Saya sengaja karena topiknya ini, saya sengaja ini mau tak bikin konten, tapi nggak saya record. Saya merecord lewat mata saya aja. Kami makan pakai piring, ada yang pakai wadah Tupperware. Wadah Tupperware itu kan bentuknya kotak-kotak, saya bawa nggak ada. Kan terus ada sekatnya tuh. Biasanya teman-teman akan ada sekat yang isinya porsinya gede tuh. Diisi apa biasanya? Nasi. Ya dipanggil. Tapi kalau menggunakan isi piring model T ini, ketika Tupperware-nya tersekat menjadi dua, separuhnya terisi oleh sayur sama buah. Justru yang kecil itu diisi dengan nasi. Baru tahu. Ah, dikit banget. Nanti saya pingsan. Enggak. Tapi sore siang tadi saya melihat Tupperware segede gambar, segede kertas itu, separuh isinya nasi dan itu muntuk-muntuk. Saya baru ingat, loh, itu nasi saya 2 hari, pagi siang sore, pagi siang sore, sebanyak itu. Karena lauknya ini lauknya bandeng enak, gede. Mungkin butuh nasi banyak loh, tapi itu akan melindungi seseorang menjadi obes. Ya, jadi teman-teman yang merasa kalau makan terlalu sedikit nasinya kurang, coba kalau kamu ingin kurus, coba nasinya dikurangi. 100 gram aja deh, kalau banyak-banyak. Ini kalau pas beli ayam kerjusan kayak gini, itu kan nasinya satu tungkup itu tuh, itu masih sekitar 100-200. Kurang itu. Bisa nggak?
Enggak, Pak. Ya sudah, itulah yang menyebabkan kamu ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Ya, coba dikurangi. Oke, saya ngomong hari ini tanggal 16. Kita lihat di akhir semester. Saya akan selalu ngomong soal obesity karena ini penting. Karena katanya cewek obes, gendut itu hal yang sensitif tuh. Kalau dibilang, wow, bodimu idola semua perempuan dan wanita di Indonesia. Seneng kan? Kita lihat di UAS besok. Ya, bisa nggak? Ada waktu 3-4 bulan. Bisa. Insya Allah. Kalau Tuhan merestui, tapi kan Tuhan juga bisa nggak merestui. Ya. Nah, coba ya, ilmunya. Dari nasi dulu. Hari ini, saat ini kita bicara jam 1/4 nasi. Tapi nanti kita bicara banyak nasi dikurangi. Oke? Bukan berarti nggak boleh makan nasi, nanti petaninya tiwas nandur-nandur. Boleh makan nasi, tapi nggak usah banyak. Besok kan bisa makan. Ya, oke, next. Nah, siapa yang renang sangunya? Mie instan dulu. Sampai minyak, bapak-bapak hitam berber, sak kotak itu diangkat. Nah, tapi jamak enggak. Sering enggak kalian melihat ada orang makan mie sama nasi? Jamak ya, artinya banyak orang. Atau, nah ini, nasi goreng, isi piringku isinya nasi. Kayak gini. Ada familiar betul kalau beli nasi goreng. Kan isinya nasi kentang. Nggak ada yang nasi goreng, nasinya cuma setangkup olive. Nggak ada kan? Isinya ya satu piring betul. Habis kalau beli. Karena mungkin pedas, hangat, banyak temennya, gurih gitu ya. Tapi ingatlah, ini isi piringnya. Atau ini, pecenengin. Pernah beli? Memang seperti itu kan? Habis, enak. Ya udah isinya dikeluarin aja, cuma makan terigunya aja. Isinya tetap dimakan, tetap nggak beli gitu. Tapi ternyata itu indeks kalorinya gede banget. Ya, nggak heran tuh kalau orang Indonesia obesnya meningkat tuh karena pola makannya kayak gini. Pak, tapi saya makan pakai sayur loh, Pak. Nah ini kamu lihat sayurnya cuma 3 saler tok. Atau ayam nasi gorengnya juga pakai sayur kok, Pak. Iya. Kan harusnya separuh dari piring adalah sayur dan buah. Separuh dari piring ya nasi, Pak. Sisanya nasi lauk hewaninya dari nasi. Ya, ini malah lauk hewaninya ada di sini. Ya, anggapnya misalnya ya, banyak banget ya makannya. Nah, kita akan masuk ke namanya fat slimming diet. Fat slimming diet itu adalah pola makan yang ditawarkan, tapi secara ilmiah itu tidak terbukti. Ya, karena banyak banget yang siapa yang ingin kurus dalam waktu segera sebelum UTS. Jika memang punya mimpi, deklarasikan mimpimu. Barangkali alam akan merestui. Siapa yang pengen kurus? Paling tidak berat badannya turun sampai puas besok. Sampai pertemuan 14, berarti 7 minggu. Raise your hand. Jadi kalau memang lagi ujian banyak malaikat mencatat toh, ada yang lagi berdoa enggak ya? Dari sini saya nggak akan sebut nama 1, 2, 3, 4. Ini enggak udah kurus ya. 1, 2, 3, 4. Suster nggak pengen lebih kurus? Yang dari sini 5, 6, 7, 8, 9 banyak kan? Gini aja, kita sudah disayang gitu. Nanti makin kurus malah jadi pangling Pak gitu ya. Oke. Ya semoga Tuhan memberkati. Pengen kurusnya segera.
Besok Senin kurus? Atau turun berat badan besok Senin? Kalau kalian mendapatkan informasi turun berat badan dengan cepat, gampang. Pengen nggak kayak gitu? Cepet, gampang, nggak nyusahin, simple, nggak ribet-ribet. Pengen nggak? Pengen. Itulah yang dipinginnya hampir mayoritas perempuan. Pengen kayak gitu. Nah, itu sayangnya ditangkap oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Mereka mengeluarkan namanya fat diet, istilahnya. Anjuran makan, anjuran diet yang ternyata tidak sesuai sama prinsip ilmiah. Ya, ini ada banyak sekali filter untuk teman-teman mengkritisi diet ini fat atau bukan ya, fat diet atau bukan ya, adalah ketika apakah dietmu menyarankan untuk konsultasi medis? Jika ya, bukan fat diet. Apakah dietmu itu ada register dietitian untuk merancangnya? Jika ya, bukan fat diet. Apakah menggunakan indeks massa tubuh misalkan atau distribusi lemak kalau menggunakan VIA misalnya gitu ya, sebagai target yang realistis? Kalau iya, bukan fat diet. Apakah targetnya turunnya di bawah 1 kilo per minggu? Kalau iya, berarti bukan fat diet. Karena memang penurunan berat badan nggak boleh lebih dari 1 kilo seminggu. Kalau sampai turun lebih dari 1 kilo, yang turun kebanyakan massa air, massa otot, massa tulang. Yang itu malah justru bikin kalian sakit. Tapi bisa nggak turun seminggu turun 2 kilo? 3 kilo, bisa nggak? Bisa, bisa. Tapi yang turun bukan massa lemak. Oke? Walaupun itu nampaknya menggoda banget tuh, menggoda iman tuh. Mau nggak kamu turun berat badan 5 kilo seminggu? Tapi pindah agama. Ya ada yang memang seperti itu. Nanti saya sampaikan. Kemudian apakah berdasarkan kelompok bahan makanan menurut pedoman atau berapa kalori per hari atau memberikan peluang untuk mengadopsi gaya hidup yang memang menjadi pola kalian. Oh, saya kalau makan memang harus pakai ayam, goreng. Kalau saya makan sayurnya harus ada wortelnya. Mungkin ada orang-orang yang memang prefer tertentu. Boleh nggak gitu? Kalau iya, itu bukan fat diet. Tapi ketika, apakah kamu harus makan produk ini, suplemen ini buat sarapanmu, shake. Pernah lihat makanan bentuknya serbuk-serbuk, terus kemudian dikasih ke tumbler khusus, dikocok-kocok, inilah sarapanmu, gitu. Tidak perlu kunyah-kunyah, itulah sarapanmu. Makan siangmu, oh nanti tak buatin lagi. Pernah lihat kayak gitu? Itu kalau kamu sakit di rumah sakit dibikinin makanan enteral, makanan cair. Kalau kamu masih bisa menggigit kemana-mana, ngunyah dengan baik, apa nggak dipakai gigimu? Ya tuh. So kalau teman-teman masih mengonsumsi makanan-makanan seperti itu bisa jadi adalah fat diet. Tidak sesuai literatur, tidak sesuai kajian ilmiah. Apakah di dalamnya terdapat pernyataan yang terdengar menakjubkan atau ada desakan, ayo turun berat badan, ayo minum shake-mu itu untuk makan siang, seperti itu ya. Itu untuk makan siangmu, dijamin kamu turun. Itu adalah fat diet. Oke? Contohnya, pernah lihat ini? Nah, dia bisa turun 5 kilo dalam 5 hari. Siapa yang pengen? Kalian mungkin merasa, saya nggak pengen Pak, tapi tidak pengen Pak. Dalam arti pengen Pak, tapi di luar daripada dimarahi, daripada disindir-sindir terus, enggak, pengen. Secara menakjubkan ternyata diet dari Ayu ini banyak diikuti sama orang. Banyak pecintanya pengen seperti dia. Tapi dia itu dikelilingi oleh tim medis. Sakit ada dokternya. Lah kalian dikelilingi siapa? Ini sakit. Ya cuma di kampung gitu.
Iya kan? Iya mah aman ada. Oh, ngedrop langsung ada dokter menangani biar dia tetap sehat. Kamu ngedrop, ya paling dimarahin dosen karena bolos. Iya kan? Kalian bisa lihat. Ayu pernah turun bisa sampai 5 kilo dalam 5 hari karena hanya makan sarapan apel. Jadi saya pergi sudah apel, tapi saya tetap sarapan. Bedanya saya sama Ayu gitu. Ayu cuma makan apel, saya makan dulu baru makan apel. Eh, dia makan siang dengan kentang, maaf kentang, ubi jalar. Saya pakainya ubi jelembu. Setelah makan siang, ya, dan pakai protein shake untuk dinner. Saya enggak, mahal. Dia makan kayak gitu untuk 5 hari. Ya pantas toh kalorinya bisa sangat membedakan. Satu butir apel kalorinya paling kalau apel 50 100 gram, 100 gram 50 kalori, kalau apelnya 200 gram itu segede apel yang biasa saya, itu teman saya uji, kalau kalian sering nonton saya pasti saya ambil makan apel itu 200 gram, itu berarti kalorinya cuma 100. Ubi jelembu satu potong itu kalorinya juga cuma 200 300, maka tambah protein shake mungkin kalorinya 150 400 sampai 500 kalori dalam 1 hari. Padahal untuk usia kalian dan saya, kalian aja 19 sampai 29 tahun kalian butuh kecukupan energinya 2.400. Kalian cuma memenuhi 400 yang tok. Itu sebungkus mie instan sama telur 2. Tok. Yuk 2.000-nya kemana? Ya dari tubuhmu digerogoti. Maka kamu cepat kurus. Iya. So kalau mau kan gitu monggo. Tapi paling nanti hari berikutnya kan ketemu Senin toh. Kok nggak lihat lagi di senam gitu? Sakit Pak, itu turun 5 kilo gitu ya. Kok nggak ada yang dokter mendampingi? Nggak apa, cuma dibawa ke puskesmas. Ya. Dokternya cuti lagi. Ya, itu hati-hati ya. Ini fat diet. Ya, maaf ya para pendukung Ayu, saya harus menyampaikan itu. Dan dia menyampaikan, hei, jangan ikuti. Nah, saya pun menyesal. Tapi omongan itu tidak pernah ditampilkan. Ya, dan itu udah lama banget sebenarnya. Tapi selalu menarik. Saya tadi malam mencari ini. Ternyata BB turun 15 kilogram tanpa diet. Ya, terus yang terjadi apa? Patah kaki, potong. Pahamu itu bisa terjadi 15 kilo. Mau kalau mau turun 15 kilo, pahamu potong. Mau turun 30 kilo, 2 paha. Ya, 15 kilogram tanpa diet dan hanya modal kapsul-kapsulan yang entah isinya apa ini. Cuma 90.000 lagi. Sama UKT kalian aja berkali-kali ya. Ya, ada yang mengonsumsinya? Tidak apa-apa kok. Nggak ada. Kalau ada ya nggak apa-apa, kan itu kamu. Atau ini, typo lagi. Kalian percaya sama produsen yang typo. Untuk label aja typo. Saya nggak bisa dipertanggungjawabkan juga. Isinya apa? 2 sampai 5 kilogram dalam seminggu. 10 kali bakar lemak. 1 minggu turun 7 kilogram. Hanya dengan, dan bonus ini lagi, bonus meteran. Harganya juga cuma 2.000 tuh. Dibonusin nih kalau kamu beli slimming tea yang tulisannya nggak naik. Kenapa? 7 kilogram dalam 1 minggu, luar biasa. Sehari isinya apa itu yang keluar? Ternyata jangan-jangan urus-urus menjadi diuresis. BAB terus panjang hari. Itu kan cairan itu keluar terus. Ya kan? Dehidrasi karena diare. Ini obat-obatan, suplemen-suplemen yang merangsang saluran pencernaan. Jadi isinya diare, kencing banyak, habis semua pencernaanmu, mau makan langsung diare, makan langsung diare, ya iya. Nggak ada yang diserap. Nggak susah dietnya, memang makan apa aja boleh, tapi habis itu keluar. Mau? Ya nggak apa-apa kalau mau.
Nanti ada dana sosial dari BPOM kalau kalian dirawat di rumah sakit. Dan ada yang mengonsumsi ini. Ada. Ya, saya punya kenalan yang memang orang tuanya mengonsumsi teh pelangsing. Saya harap teman-teman kalau ibu, saudara, atau bahkan mungkin kalian sendiri mengonsumsi ini, please stop. Ya, kasihkan ke ayam aja sisanya. Saya tahu itu mahal, tapi ya udah kasihin ke orang yang mau aja gitu ya. Tidak usah makan kayak gini. Oke, tapi kenapa fat diet itu laku? Kenapa diet sehat nggak laku? Fat diet laku. Ya ini kan ini tuntutan masyarakat yang pengennya cepat, walaupun aneh, apa yang penting cepat. Ini sudah minggu depan nih. Ini harus segera karena saya cuma pinjem korset apa saya nggak tahu. Pinjem apa namanya kebaya dan yang lain biar masuk semua kebayanya harus segera turun nih yang cepat. Diet lebih rendah dari 800 kilokalori itu nanti dampaknya begitu banyak ya. Namanya very low calorie diet, CD. Itu sangat bahaya teman-teman. Very low calorie diet. Ya, tapi teman-teman terbukalah pikiran kalian bahwa ternyata orang obesitas makin banyak, produk-produk yang fat diet makin banyak, kalian bisa hadir di tengahnya untuk kasih diet yang betul. Itu sumber duitnya luar biasa. Ya, lihat loh saya 4 tahun kuliah di gizi dan badannya nggak nambah-nambah malah makin bagus. Mau nggak sama saya menerapkan diet saya? Mau nggak? Atau mau nggak nih saya dari dulu beratnya segini-gini terus tapi tetap gede gitu ya? Ya dari kalian, dari fisik kalian, ilmu kalian akan terlihat. Kalau fisiknya baik, ideal, maka orang akan lebih percaya. Ini di sini ada vegan sama vegetarian. Bedanya apa? Vegan itu apa bedanya vegan sama vegetarian? Apa vegan sama vegetarian? Kalau vegan, dia hanya konsumsi ya plant based, berbasis nabati. Ada daging Pak, ya tapi daging dari nabati. Daging tempe, daging dari gembus. Saking pengennya makan bakso, baksonya bakso gembus. Itu orang vegan. Ya nggak apa-apa. Ada orang-orang vegan memang berdasarkan agama. Ada berdasarkan karena teman saya dari Jerman marah-marah ketika saya ajak makan bakso di Pak Supis itu waktu di STM. Karena dia memang memilih vegan karena merasa untuk mendapatkan daging hewan harus disembelih. Ya tuh tidak ada yang sembelih saya, nah, gitu kan. Hewan harus disembelih dan menurut dia itu penyiksaan sehingga dia ingin menjadi orang yang tidak mau menyiksa hewan. Nah, tanaman kan bukan dicabut ya gitu kan. Ya tapi kan keluar suara. Oh iya sih. Oke lah, saya hormati pendapatmu gitu. Kalau ayam sebelah gitu, sapi nanti dia nggak mau. Ikan pun dia nggak mau. Emang nggak ada suaranya ikan tetap. Telur juga enggak. Jadi benar-benar plant based. Oke, saya hargai. Bukan agama, tapi karena faktor peri kehewanan. Tapi ada juga memang karena agama. Ya, agama tertentu, aliran tertentu memang mengharapkan pengikutnya menjalani veganisme. Ya, kalau vegetarian beda nih. Vegetarian masih ada beberapa jenis kan. Lacto ovo, jadi dia masih bisa makan lacto ovo, maka masih makan telur sama susu masih bisa. Padahal itu hewani. Oke, nggak apa-apa. Ada ovo, ada lacto, ada pescatarian, dia masih bisa mengkonsumsi. Kalau pescatarian, ikan, dia masih bisa konsumsi. Tapi jarang yang memperbolehkan ayam, ayam veganisme itu tidak ada. Atau sapi veganisme itu tidak ada. Itu jarang. Ya, ini ada kaitannya sama multiple health outcomes.
Ternyata teman-teman sekalian, orang-orang yang menjalani vegan atau vegetarian atau vegetarian, mereka relatif lebih sehat. Relatif lebih sehat. Ya, kalau teman-teman mau mencoba memperbanyak plant-based dietmu, good things will come. Tingkatkan sayuran, tingkatkan sumber protein nabati, tingkatkan produk-produk nabati itu baik. Ya, di sini disampaikan seperti itu. Vegan malah lebih bagus warna hijau. Ya, dia dianggap lebih baik untuk menghindari dari cancer. Ada yang juga pernah dengar Mediterranean based diet ataupun juga clean eating. Kalau kalian suka topik-topik, oh, pikir orang mau ikut kuliah. Jarang, nggak ada permisi saya dengar materi Bapak sama ikut kuliah. Ya, kalau teman-teman suka soal popular diet, kalian akan sering mendengar paleo diet. Paleo itu dengarnya kalian di mana? Paleo, paleolitikum, zaman dulu banget itu kan. Nah, diet yang zaman dulu banget itu juga Mediterranean atau clean eating diet. Besok kita akan diskusi ini lebih dalam ya. Kita akan move. Oke, soal obesity kita singkirkan dulu, kita lakukan pendalaman lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Kemudian soal anemia. Ada yang pernah mengecek HB kalian? Ada? Yang mungkin rutin apa namanya donor atau cek-cek HB, ada pernah ngecek HB dalam 1 tahun ini? Ada? 2025? 24 ya. Berapa Mbak? 12. Apakah normal 12? Perempuan? Atas bawah nih. Ya, masih lupa, tapi saya tidak lemas, letih, lesu, letoy, lunglai. Iya, tidak selalu menunjukkan efek itu. Tapi ketika kalian memiliki AB lebih baik angkanya, performa kalian lebih bagus dari hari ini. Oke, jadi kalau sekarang masih merasa oke, kalian akan lebih oke lagi ketika hemoglobinnya lebih baik. Jika hari ini ternyata HB-nya rendah gitu ya. Karena ada rekan dosen di sini juga yang HB-nya kemarin saya tanya, Ibu berapa biasanya HB-nya? Kok bilang Ibu anemia? Saya normalnya 10. Oh, ya itu bukan normal. Itu mah kebiasaan Ibu aja 10. 10. Bisa-bisanya HB 10. Anemia atau? Tapi masih tetap oke. Mengajar oke, bekerja oke. Ya, tapi akan lebih oke lagi kalau bukan 10. Tingkatkan. Ya, nah, orang-orang, teman-teman di sini semuanya adalah wanita usia subur yang risiko mengalami anemianya lebih tinggi. Ini di sini adalah hasil SKI 2023. Kalian boleh lihat nih, perempuan ternyata lebih cenderung anemia, toh? Lebih cenderung anemia kalau perempuan. Terus kemudian usia remaja itu sebenarnya juga banyak anemianya. Ya, ini kategori hemoglobinnya yang disebut anemia kalau tidak sesuai dengan ini. Di mana prevalensinya ternyata semakin bertambah tahun, semakin banyak orang anemia di Indonesia. Di Indonesia sekarang 16,2% itu mengalami anemia. Ini ada, nanti silakan dibaca bahwa anemia itu bukan cuma zat gizi besi saja. Anemia itu bicara banyak hal. Topik-topik yang bicara anemia jangan fokus pada zat besi. Banyak hal yang perlu diperhatikan ketika seseorang mendapatkan diagnosis anemia. Ya, nanti silakan nanti bisa di skip dulu. Terus kok remaja putri lebih berisiko anemia? Kalian lihat nih, remaja putri perempuan secara umum di Indonesia 18%, laki-laki 14%. Kok bisa? Ya, karena kalian sebagai seorang perempuan, ternyata asupan zat gizinya, terutama besi, folat, dan B12-nya, siti, mami nasi orek, pagi hari, siang hari, orek nasi, sama aja, toh? Zat besinya sedikit. Kebutuhannya juga meningkat karena teman-teman menstruasi. Kecuali ada yang belum menarche hari ini. Ada yang belum menarche sudah semuanya ya? Di usia 20 ini.
22 cm. Looks like. Ada yang irregular, mengalami gangguan kesuburan, teman-teman. Menstruasinya mungkin jarang, bukan 28 hari sekali, tapi 82 hari sekali. Tidak begitu rutin dalam setiap bulan. Ada? Tidak ada? Bisa oke KB? Syukur. Angkatan sebelumnya ada. Ada PCOS, sorry. Polycystic ovary syndrome. Tidak ada. Itu lagi trending banget, kasus-kasus kayak gitu. Itu sangat mengganggu kesuburan perempuan. Semoga teman-teman tetap sehat. Karena tadi obesity itu kaitannya erat dengan PCOS. Ya, perempuan-perempuan PCOS ternyata mereka memiliki status gizi berlebih. Ya, untuk menjaga kesuburan, turunkan berat badan. Walaupun bukan berarti orang gemuk nggak boleh dan nggak bisa hamil, bukan nggak gitu. Tapi potensinya, peluangnya lebih kurang. Dan laki-laki cenderung makan banyak sehingga kebutuhannya tercukupi. Kalau perempuan nggak nanti tambah gemuk, kecuali lauknya enak, gitu kan? Siapa yang kemarin makannya sampai 3 porsi ya? Karena lauknya enak, ya nggak apa-apa. Tapi kan yang kamu ambil daging sapi tuh nggak apa-apa, kan nggak banyak, nggak apa-apa. Ya diambil daging sapi, ya nggak masalah. Selama makannya banyak tapi daging, karena zat besinya lebih banyak. Oke? Di sisi lain banyak juga anemia karena penyakit kronis. Nah, kemudian kenapa anemianya zat besi, bukan anemia folat, bukan anemia B12. Zat besi, defisiensi zat besi lebih banyak di Indonesia. Kenapa? Karena makanan Indonesia mayoriti nabati. Kita mau beli daging mahal, ya kan? Daging kalau cuma dapat dari tetangga, ada warga-warga yang mayoritas nasi sayur aja udah beruntung. Ada lauknya Pak, apa? Tempe kere, apa itu tempe kere? Sate kere, apa itu? Gembus. Kalau enggak pakai kulit, itu daging koyoran itu dikupakan. Ini enggak ada zat besinya. Pak, kan pakai telur. Apakah ada zat besi bagus di telur? Atau telur apakah sumber zat besi? Bukan. Tapi kan itu protein hewani. Proteinnya, bukan zat besinya. Oke? Padahal telur lebih accessible tuh buat kita. Tapi zat besinya telur lebih sedikit. Dan ada banyak penghambatnya di telur. Ya. Dan kemudian, kalaupun makan zat besi, sumber zat besi, diet di Indonesia itu sumber zat besinya sitik. Jadi kalau pakai daging ya cuma sedikit aja. Pak, saya makan soto daging kok Pak. Iya, tapi kalau dagingnya nggak disuir-suir, paling cuma sejempol. Iya kan? Itu cincang banyak banget biar kayaknya banyak. Sedikit banget kita makan protein. Berbandingkan dengan negara lain, mereka justru protein yang diutamakan. Daging banyak, baru kentangnya cuma saklek. Kalau kita enggak, nasinya banyak, taburannya suiran ayam yang mungkin sama telur. Tapi itu bukan sumber zat besi yang cukup. Ya, ini pemerintah punya program 4 ini, edukasinya tentang gizi seimbang, fortifikasi lewat makanan gitu ya, banyak makanan-makanan yang ditambahkan zat besi, dikasih tablet-tablet darah. Ada yang konsumsi TTD bulan Mei ini? No one's, itulah no wonder juga. Nggak heran kalau banyak yang anemia. 2025 Mei report kan berarti harus konsumsi berapa? Setiap hari. Ya, kalau lagi nggak mens, ya cuman mens aja. Padahal harusnya perempuan itu konsumsi TDD seminggu 1 butir, dan ketika menstruasi setiap hari. Apa alasan teman-teman tidak mengonsumsi TTD? Mahal, amis, rasanya, rasa tabletnya amis. Apalagi males, nggak ada yang ngingetin. Nanti kalau yang ngingetin mau Pak, punya yangnya aja Pak. Ya kalau punya pacar silakan suruh ingetin aku dong, yang beli aku deh, kamu yang ngingetin, kamu reminderku, ya.
Terus kemudian pengobatan infeksi, karena bisa jadi ada infeksi yang menyebabkan anemia juga. Ini beberapa hal yang bisa disampaikan. Ada MVP, meat, fish, poultry. 3 bahan makanan yang kaya zat besi. Kecuali jeroan. Jeroan nggak saya masukkan ke sini. Jeroan zat besinya banyak banget untuk hati. Itu banyak. Kalau mau makan hati teman-teman. Itu sumber terbaik itu MVP selain jeroan. Ya, konsumsi tambah vitamin C dan susu, keju, telur bukan sumber zat besi yang baik karena mengandung kalsium. Ya, itu nanti ada kaitannya sama reseptor mineral valensi 2, Fe2+, Ca2+, Mg2+. Ya, dan mereka reseptornya sama. Ya, jadi mereka bukan promotor yang bagus. Terus konsumsi tanin, fitat, serat. Jadi kalau kamu kebanyakan minum kopi, teh, sayuran terlalu banyak, serat terlalu banyak, justru bikin kamu anemia. Oke, anggur merah sebagai tanda cinta. Itu ternyata mengikat zat besi. Ya. Terus kemudian ini yang 1 minggu 1 kali tadi sudah saya sampaikan. Tapi kalau sudah dikonsumsi rutin kok masih anemia, bisa jadi anemianya bukan anemia zat besi. Oke. Terus kemudian kita bicara ke topik ketiga, pendek, stunting. Bahasa Indonesianya tengkes. Baru dengar? Baru dengar ya? Ada bahasa Indonesia untuk stunting namanya tengkes. Ya, jadi stunting itu istilah tengkes. Nah, ternyata anak-anak, remaja putri yang dulunya stunting ketika balita, ternyata dia akan tumbuh menjadi perempuan-perempuan usia subur dengan panggul yang kecil. Panggul kecil buat melahirkan relatif lebih susah. Bisa diperbaiki? Saya ingin kembali ke masa lalu, Pak. Tidak bisa. Ya sudah. Ya, so teman-teman yang merasa panggulnya kecil, coba cek dulu saya starting nggak ya? Kamu buka KI kamu zaman dulu. Kalau ibumu masih nyimpen. Penasaran tuh? Coba buka. Mak, buku KI aku di mana? Tak lihat semua jebul aku stunting, Mak. Itu ya, risiko panggulnya kecil. Risiko memiliki panggul yang kecil. Kemudian, tapi sebenarnya teman-teman ada istilah catch grow up. Kalian punya kesempatan untuk remedi, perbaikan tinggi badan. Tapi ternyata kamu daftarnya telat. Ya, sekarang sudah 21 tahun. Itu harusnya tahun 12. Tapi aku udah lupa. Waktu itu usia 12 kan saya masih unyu-unyu, Pak. Masih SMP ya. SD. 12 SD. SD kamu nggak naik kelas. SMP itu kalau 12 tahun masih SD nggak naik kelas. Ya nggak apa-apa juga ya, itu masa lalu. Ya, jadi ternyata teman-teman, kalau kalian stunting ya udah, sing wis ya wis, kan gitu tuh. Yang sudah ya sudah, tapi masih punya kesempatan untuk perbaikan. Nek waktunya pas. Kalau daftarnya telat, ya nggak bisa. Silakan aja hubungi bapak-bapak ini untuk menarik badanmu. Dijamin tinggi 1 cm, 2 cm gitu tuh. Ada iklan kayak gitu tuh. Naik turun berat, naik tinggi, meningkatkan berat badan, tinggi badan secara instan. Ditarik di kamu. Tapi bukan tinggi badanmu yang naik. Sumsum tulang belakangmu, rangkaian tulang belakangmu yang ditarik. Jadi malah risiko patah. Ya, nggak usah ikut-ikutan kayak gitu ya. Saya nggak usah jadi pramugari, nggak apa-apa tuh. Kan pramugari ada tinggi minimal, ya udah nggak usah tinggi-tinggi, nggak apa-apa lah. Ya, saya pada punya mahasiswa, saya malah kenapa? Itu Pak vertebranya patah. Loh kenapa? Kemarin terapi tinggi badan, nggak usah. Ya, itu berisiko. Nah, paling nggak buat anak kalian, kecuali suster,
anak-anak kalian kecuali suster di sini, silakan perbaikan nasib, gitu. Perbaiki generasi setelah kalian. Anak kalian tidak boleh seperti kalian. Amin. Ya. Makanya kalau hujan itu ngomongin doa-doa terus alam merestui ya. Nah, kemudian ini di sini. Ternyata lingkungan yang baik itu bisa membantu. Tapi remaja usia 12 tahun perempuan kan isinya diet ketat. Nggak pengen gemuk. Menjaga makanan. Sayangnya tuh, kalau kamu enggak ya enggak apa-apa. Tapi sayangnya ada kesempatan untuk perbaikan catch grow up. Tapi sayangnya di usia itu terjadi seperti ini. Ada eating disorder di anak SMP, SD akhir atau SMP awal. Itu ada eating disorder. Jadi kesempatan untuk perbaikan nasib close. Ya, itu sayangnya itu. Nah, ini survei baru teman-teman SKI 2024. Saya yakin webinar-webinar belum banyak ngomongin. So, bersyukurlah kalian dapat contekannya. Ya, ternyata stunting turun, alhamdulillah. Tapi belum sampai 14%. Yurapopo, dia masih 19%. Masih tinggi banget nih. 1 dari 5 balita Indonesia stunting. Ya kan, 20% kan 1 dari 5. 19,8 turun nih. Tapi naiknya underweightnya balita kurus makin banyak. Bisa jadi karena COVID kemarin, kita tidak tahu. Ya, efeknya kan gitu. Kita nggak tahu. Tapi naik. Overweightnya turun, minusnya turun, kecuali underweight. Stuntingnya turun, tapi balita jadi kurus-kurus. Besok ketemu mereka di 2045. Ketika katanya Indonesia sehat 100 tahun, 100 tahun Indonesia kan 2045. Kita lihat balita kita anak remaja di anak kuliah di 2045 sekarang belum lahir. 45 kan 20 tahun lagi kan? Kuliah 20 tahun. Mungkin sekarang baru lahir nih. Mereka baru belajar jalan dan yang lain, baru digendong nih. Tapi kan kondisinya sekarang ini. Ya kan? Balita yang underweight tahun ini, itu kan di 2045 mereka mahasiswa seusia kalian. Itu kita lihat di 2045 ya. Nanti ketemu lagi sama-sama saya. Amin kan. Dan DIY ternyata prevalensi stunting yang masih 17%. Cukup tinggi. Yang menyebabkan stunting berhubungan dengan stunting ini kalau di Indonesia pemantauan tumbuh kembang ternyata masih banyak orang yang tidak ke posyandu. Ada yang rumahnya jadi tempat posyandu. Ada yang kalian jadi kader-kaderan. Ada? Nggak ada? Nggak ada yang tertarik jadi kader-kaderan? Nggak ada. Hidupku kurang sosial ya. Maka saya nih loh mahasiswa gizi semester 6 nah, gitu loh. Kader-kader kalian tuh tak jadi ya. Ya, kalian harus belajar banyak ya. Semoga nanti mau jadi kader bantuin orang-orang di sekitar. Terus kemudian ada tablet tambah darahnya, ASI eksklusif sama MPASI-nya masih belum baik. Ada istilah double burden malnutrition. Double burden malnutrition itu bicara tentang di satu sisi balita mengalami underweight, di satu sisi balita mengalami overweight. Ada balita, ada remaja kekurangan gizi, ada remaja kelebihan gizi. Itu double burden malnutrition ya. Dan ternyata kaitannya sama stunting apa? Ada. Kalian-kalian yang obesity di usia sekarang bisa jadi dulunya justru stunting. Cuman perbaikan nasib karena orang tuamu makin makmur. Jadi kamu makannya banyak. Padahal metabolismemu thrifty. Ini, thrifty genotype. Metabolisme pelit karena stunting sih. Metabolismenya hemat. Tapi kamu sekarang jadi keluarga yang mapan, mampu beli apa aja oke. Metabolismenya belum berubah. Maka dapat banyak energi, metabolismenya sedikit-sedikit. Jadilah kamu gampang gemuk. Padahal dulunya stunting kurus, sekarang gampang. Ya, itu jadi bermasalah di masa depan. Ada yang namanya triple burden malnutrition. Yang satu bicara underweight, kurus,
yang satu obesity, yang satu defisiensi zat gizi minimum, anemia. Jadi ada remaja anemia, remaja kurus, remaja gemuk. Kumpul jadi satu, itulah Indonesia. Ini masalah di Indonesia masih kayak gini teman-teman sekalian. Masih tidak sesuai target, masih sangat tinggi. Masalahnya ono lagi. Ya, jangan sampai kebalik. Triple burden malnutrition, kalau yang ini triple burden disease. Beda. Infeksi ada TBC. Ini sekarang sedang ada Bill Gates tuh baru datang tuh. Banyak akan divaksin TBC. Ada yang TBC di sini? Atau nggak sembuh-sembuh? Dikit-dikit. Satu, dua, tiga, empat, satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, gitu. Bisa jadi TBC. Suruh hubungi Bill Gates biar disuntik. Di satu sisi mengalami penyakit degeneratif. Ya toh? Communicable disease itu artinya semakin menular. Kemudian non communicable disease itu penyakit-penyakit degeneratif atau justru penyakit-penyakit atau kondisi yang berhubungan dengan industrialisasi mental health. Ya, banyak masalah mental health. Tadi pagi saya nonton ada video orang di Brasil lompat ke nggak tahu. Di Twitter tadi pagi lompat di kabel. Ya, belum muncul ke minyak kalian mungkin. Tidak usah lah, ya. Nanti malah memicu kalian. Saya juga belum lompat dari sini. Di sini ada kabel. Wah, kamu nggak usah lompat ya. Susah yang ngambil tuh. Itu langsung ke jalan. Kalau ke situ kan masih ke kebun. Susah. Ya, nggak usah. Ya, tapi itu jadi permasalahan tersendiri ya, mental illness. Oke, pesan hari ini sudah 5 menit. Pesan hari ini teman-teman sekalian, ada langkah-langkah menuju sehat, gizi seimbang untuk zat besi yang HEM, konsumsi tablet tambah darah, harapannya bukan cuma waktu menstruasi gitu ya. Walaupun ya memang mahal, ada harga tersendiri, tetapi ada rewardnya di masa depan. Pola hidup yang bersih, kalau makan itu kan tidak disediain sendok, cuci tangan dulu lah. Ya, cuci tangan, terus kemudian kalau kadar HB membaik, maka oksigenasinya membaik, maka otak dan otot akan bekerja lebih baik, hidup kualitasnya kalian akan lebih meningkat, kalian saat ini masih remaja tingkat lanjut gitu. Dewasa belum, remaja sudah enggak gitu ya. Nanggung-nanggung gitu ya. Tapi kalian bisa menjadi calon ibu yang baik, kecuali suster masih menjadi susternya. Ya. Kalian akan menjadi ibu, akan memiliki anak, akan memiliki cucu yang baik. Jadi 2045 mimpi Indonesia sehat, Indonesia emas itu betul-betul terwujud. Setidaknya dari 28, 27 plus 1. Ya, bisa lahir anak-anak yang sehat. Harapannya seperti itu. Kalau mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa, kan itu anakmu, nggak gitu. Tapi harapannya materi saya bermanfaat. Itu yang bisa saya berikan ke teman-teman sekalian. Ada yang mau ditanyakan? Sampun? Ya, kalau sudah, saya cukupkan hari ini. Terima kasih sekali teman-teman sekalian. Selamat siang.